Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Amelia Rahman dari kelas 5J Manajemen dengan NPM 0211222403. Di sini saya akan membahas mengenai pelanggaran etika bisnis yang terjadi di perusahaan PT Inka atau PT Industri Kereta Api. Dalam setiap aktivitas terdapat peraturan yang harus dipatuhi, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis. Hal ini juga berlaku dalam dunia bisnis, di mana etika perlu dijunjung tinggi oleh perusahaan agar proses operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik. Tanpa adanya etika, persaingan dalam dunia bisnis dapat berlangsung secara tidak sehat, konsumen dapat dirugikan, pencemaran lingkungan dapat terjadi, serta dapat memungkinkan terjadinya praktik monopoli perdagangan. Pelanggaran etika dapat terjadi di dalam berbagai bidang, termasuk dalam bisnis. Jarang ada pegawai atau tokoh penting perusahaan yang melakukan tindak kecurangan seperti korupsi. Tindakan ini tentu saja tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Dan tentu saja tindakan ini melanggar etika bisnis, yaitu etika kejujuran, dan termasuk ke dalam tindak pidana. Seperti contoh kasus yang akan saya bahas pada video ini, mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama PT Industri Kereta Api. Kasus ini berawal pada tanggal 22 Agustus 2019 pada saat dilaksanakannya Indonesia Afrika Infrastructure Development atau IAID yang dilaksanakan di Bali, yang pada saat itu dihadiri oleh Budi Noviantara selaku Direktur Utama PT Industri Kereta Api pada saat itu. Kemudian pada Desember 2019, Budi melakukan pertemuan dengan RS selaku Chairman TSG Holding dan TN selaku Chairman Titan Capital Ltd dan SI selaku CEO TSG Utama Indonesia. Pada pertemuan tersebut, mereka membahas mengenai potensi pekerjaan pada bidang perkeretaapian di Democratic Republic of Congo. Kemudian pada Maret 2020, Budi selaku Dirut Utama PT Inkai pada saat itu memberikan uang sebesar 2 miliar rupiah kepada TN sebagai uang operasional atas pertemuan dan perencanaan proyek tersebut. Kerjasama ini kemudian dilanjutkan dengan pembentukan PT IMST atau Inka Multi Solusi Trading dan TSG Utama Indonesia, serta pembentukan Special Purpose Vehicle di Singapura. Namun pendirian SPV ini bertentangan dengan keputusan BUMN dengan nomor SK 315-MBU-12-2019 mengenai pemberhentian sementara pembentukan anak perusahaan di lingkungan BUMN. Meskipun demikian, Budi tetap menyetujui permohonan talangan dana dari TSG Infrastruktur melalui mekanisme peminjaman dana. Berikut ini saya akan menampilkan tayangan mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama PT Industri Kereta Api. Mantan Direktur Utama PT Industri Kereta Api atau PT Inka, Budi Noviantoro ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Selasa 1 Oktober 2024. Budi diduga menyalahgunakan kewenangan karena jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri dalam pelaksanaan proyek transportasi untuk Republik Kongo. Dalam kasus ini, Budi Noviantoro diduga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan penyimpangan dalam proyek tersebut. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.